mungkin ini ketua PWNU Lampung mungkin Pak Puji yang termuda ya? Oh enggak, sebelumnya ada senior saya Kiai Haji Khairuddin Tahmid, itu yang kemarin ketua MUI. Oke. Terus kemudian pernah menjadi dekan Fakultas Syariah. Beliau itu menjadi ketua NU Tanfijaya NU itu di usia 40-an. 40-an. Kalau saya ini kan gayanya muda, tapi sebenarnya udah tua. Semangatnya muda Pak Puji ya. Tapi kalau orang melihat memang ini masih di bawah 40-an. Oke, jadi dengan proses yang aklamasi seperti itu, ini kan kemungkinannya berarti Pak Ketua ini akan lebih mudah melakukan konsolidasi di internal untuk merangkul semua gitu ya Pak Puji ya? Ya, ini pertanda baik lah. Oke. Artinya saya dalam nanti membentuk kepengurusan tentu tidak akan membeda-bedakan satu yang lain. Oke. Di situ ada para Gus. Gus itu adalah putra-putra kiai, itu mereka potensial, alim dan sebagainya, nanti kita rangkul. Kemudian juga ada akademisi, para profesor, guru besar dari kampus, mereka orang NU ya kita rangkul. Kemudian ada aktivis dari mahasiswa, kemudian aktivis sosial kemasyarakatan, mungkin juga ada yang aktif di partai politik. Sepanjang itu kita ajak. Oke. Jadi kepengurusan ini saya kira nanti juga dari entrepreneur, wirausahawan dan segala macam tentu kita ajak, karena NU ini punya misi besar yang harus digotong bersama-sama, yang menurut saya tidak bisa saya jalankan sendirian, harus bersinergi dengan seluruh kekuatan dan potensi yang ada di Nahdlatul Ulama. Di situ ada kiai, ada politisi, ada pengusaha, ada akademisi. Ini tentu harus diajak semuanya supaya pengurus yang nanti akan terbentuk itu akan pengurus yang lincah. Gitu. Oke, kapan kira-kira kepengurusan penyusunan struktur kepengurusannya Pak Ketua? Ya, jadi untuk penyusunan struktur kepengurusan ini kan kita sedang dalam proses menuju rapat formatur. Kita dikasih waktu paling lama 1 bulan semenjak penyelenggaraan konferensi itu untuk membentuk pengurus yang kemudian nanti akan di-SK-kan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nah, dalam waktu sebulan kurang lebih ini kita akan menginventarisir, mendengarkan, kemudian menimang-nimang semua kader-kader NU dari seluruh provinsi Lampung yang potensial, yang bisa membawa Nahdlatul Ulama ke arah perubahan yang lebih baik. Ini kan kita sebagai organisasi terbesar di provinsi Lampung tentu nggak boleh main-main gitu. Yeah. Kita harus merangkul semuanya, dan kalau ini bisa dirangkul semuanya dan kemudian kita orkestrasi sedemikian rupa, ini tentu akan membawa perubahan yang besar di provinsi Lampung. Iya. Nah, kemudian ini Pak Puji ya, tentu sebagaimana Pak Ketua tadi sampaikan, ini organisasi Islam terbesar di Indonesia, di Provinsi Lampung gitu ya kan. Tentu memimpin organisasi ini kan tidak mudah gitu ya. Nah, kira-kira apa ini yang akan dilakukan, yang akan dikoreksi dari yang sudah dilakukan sebelumnya, dan kemudian apa yang ingin diperbaiki ya selama 5 tahun ke depan ini? Ya, jadi gini, di NU itu ada kaidah yang sangat terkenal gitu ya, biar Bang Hota nggak tahu nih. Oke. Al-muhafadzatu ala qadami sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Sumal aslah. Jadi di NU itu ada konsep usul fikih yang berarti bahwa kita mengambil sesuatu yang lama, mempertahankan sesuatu yang lama tetapi bagus, kemudian mengambil inovasi baru, temuan baru, kemudian hal baru yang lebih baik, kemudian yang lebih baik. Okay. Dalam istilah NU itu al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Kalau istilah manajemennya itu continuous improvement. Jadi yang dulu sudah baik kita pertahankan, cari inovasi baru. Okay. Gitu. Nah, itu yang sudah baik selalu. Prof Mukri kan sudah meletakkan pondasi-pondasi penguatan Nahdlatul Ulama di pergaulan masyarakat Lampung. Itu tentu harus kita pertahankan.
Kemudian beliau juga sudah merintis berdirinya perguruan tinggi NU, dan sekarang sudah mulai kelihatan geliatnya. Ini harus kita pertahankan. Yang belum, ini PR-nya nanti kita tentu akan melakukan perbaikan-perbaikan. Dibilang kaderisasi misalnya, kaderisasi selama ini sudah berjalan, tetapi mungkin perlu ada perbaikan supaya kita semua satu jalan. Selain itu kemudian di bidang program nyatanya itu nanti kita banyak hal yang akan kita lakukan, yang mudah-mudahan dalam waktu 5 tahun ini kita bisa meninggalkan legasi lah untuk masyarakat Lampung, bahwa Nahdlatul Ulama itu ada di Lampung, Nahdlatul Ulama itu besar di Lampung, dan kebesarannya dan keberadaannya bisa dilihat, dirasakan, dan dinikmati oleh seluruh warga masyarakat Lampung. Oke, jadi gini Pak Ketua, kalau tidak salah dulu di masanya Prof. Mukri sebagai Ketua PWNU itu kalau tidak salah ada 4 prioritas gitu ya kan, yang diprioritas sama beliau seperti pendidikan, ekonomi gitu ya kan. Kemudian dengan terjadinya sekarang pergantian pengurus baru, biasanya kalau yang baru kan pasti orang juga pasti berharap sesuatu yang baru, punya harapan baru gitu ya kan. Nah, apa yang kira-kira lebih prioritas, atau yakin nggak Pak Ketua ya ini nanti PWNU ini akan berlari lebih cepat 5 tahun ke depan? Ya, gitu. Kita kan sudah mendapat kepercayaan publik yang cukup bagus di Provinsi Lampung. Kemudian yang kedua, oleh karena itu saya tentu akan melanjutkan program yang sudah bagus dilaksanakan Prof. Mukri, dan kita sesuai dengan misi besar Nahdlatul Ulama, kemudian program besar Nahdlatul Ulama di Indonesia, PBNU itu kita ini menuju ke kemandirian NU. Nah, program kemandirian NU itu kita breakdown menjadi 3 hal, Bang Hotang. Kemandirian di bidang pendidikan, kemandirian di bidang ekonomi, dan kemandirian di bidang kesehatan. Ini karena kalau kita sudah terdidik, sudah pinter, sudah ini, maka insya Allah ekonominya maju. Nah, kalau ekonominya maju, kalau nggak diikuti oleh kesehatan yang baik, tentu yang 2 ini nggak bisa. Nah, 3 hal ini menurut saya yang harus menjadi prioritas saya selama 3 tahun ke depan. Di samping tadi tentang kaderisasi, penguatan, yang lain-lainnya juga. Di pendidikan itu misalnya kita akan membangun menguatkan 3 institusi besar kita. Ada perguruan tinggi milik NU di Lampung yang ketiga-tiganya dalam 5 tahun ke depan harus sudah berdaya sekali lah. Dan sekarang udah 2 diantaranya sudah luar biasa, Universitas Nahdlatul Ulama di Lampung Timur, dan Universitas Ma'arif NU di Metro, itu juga sekarang sudah 2-nya sudah universitas dan mahasiswanya sudah banyak. Satu lagi kita buat Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama. Itu juga. Itu yang di mana? Ini di Bandar Lampung. Bandar Lampung. Nah, itu sekarang kita juga sedang dalam proses pembangunan asrama mahasiswa dan ruang kelas baru. Untuk sekarang kampus ITS NU ini sekarang berada di PWNU kantor 2 PWNU di Jalan Soekarno-Hatta yang di seberang Unila. Gitu. Tapi bukan yang Nahdien Center, seberang. Di situ ada kantor PWNU, di situ kita sulap menjadi kampus ITS NU hari ini, dan di sebelahnya kemarin kita sudah mulai komitmen pengadaan tanah untuk membangun asrama di situ. Asrama yang bisa menampung sekitar 200 sampai 400 mahasiswa gitu. Gitu. Saya kira ini yang dalam waktu dekat ini harus saya laksanakan. Kemudian yang tadi bidang ekonomi ya Bang Hotang ya. Warga NU ini sekarang kan Bang Hotang melihat kalau ada acara-acara NU, kumpul-kumpul NU itu mobilnya bagus-bagus semua. Iya. Berarti makin sejahtera warga NU sejahtera. Nah, kesejahteraan ini kita dorong untuk ada pemerataan. Artinya warga NU itu kan dari kelas menengah ke bawah kan banyak. Nah, bagaimana yang sudah sejahtera ini kita gabungkan, kita ajak bersama-sama untuk membuat unit usaha yang bisa mendorong supaya yang di bawah itu ikut naik gitu. Iya.